Lo tahu gak sih konspirasi kalau manusia itu bukan berasal dari bumi, tapi dikirim ke sini sih? Waduh, pakai tiki, JNE si cepat apa tuh, Son? Tergantung brand yang masuk. Nah, salah move. Maksud gue kalau manusia itu adalah hasil evolusi dari planet ini, kenapa kita jadi satu-satunya spesies yang seolah-olah bertentangan dengan hukum alami bumi? Contohnya nih, yang pertama, hampir semua hewan di bumi punya perlindungan alami terhadap sinar matahari. Mereka punya bulu lebat, kulit tebel, atau pigmen yang bisa beradaptasi dengan radiasi UV. Nah kita, kalau terlalu lama di bawah terik matahari aja, kulit kita kebakar atau sunburn, terus mata kita rusak, dan resiko kanker meningkat. Jadi penganut teori ini percaya kalau manusia berasal dari planet dengan bintang yang lebih redup atau terlindung atmosfer yang lebih tebal lah. Yang kedua ada ketergantungan sama api, Jack. Manusia adalah satu-satunya spesies di planet ini yang wajib memasak makanannya biar bisa bertahan hidup dengan optimal. Jadi tanpa api itu sistem pencernaan kita sangat lemah, Jack. Dan kita nggak bisa ngeproses protein atau nutrisi dari makanan mentah dalam jumlah yang cukup untuk kinerja otak kita gitu. Otak kita kan butuh energi yang sangat besar kan. Jangan-jangan manusia itu dirancang di lingkungan di mana teknologi pemrosesan makanan atau proses food udah tersedia sejak awal. Yang selanjutnya ada sakit punggung atau back pain. Gue sampai udah capek dengar keluhan ente tentang ini ya. Jadi tulang belakang kita, lutut, dan sendi sering bermasalah seiring bertambahnya usia. Nah, menurut penganut teori ini, tubuh kita tidak dirancang untuk gravitasi bumi. Kalau aja manusia berasal dari planet dengan gravitasi yang lebih rendah, struktur tulang kita pasti akan baik-baik aja. Terus yang selanjutnya, manusia memiliki proses melahirkan yang paling menyakitkan dan berbahaya dibanding spesies mamalia lain. Jadi bayi manusia itu punya kepala yang besar, tapi pinggul wanita relatif sempit. Yang kemungkinan juga karena berjalannya tegak, yang gravitasi tadi. Nah, menurut penganut konspirasi ini, dalam dunia biologi itu, evolusi kan harusnya memperbaiki cacat desain yang membahayakan kelangsungan hidup spesiesnya. Tapi manusia kok tetap aja kejebak sama proses kelahiran yang beresiko tinggi ini gitu. Anggapannya sebelum ada teknologi modern kayak sekarang, proses melahirkan itu salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Yang selanjutnya ada alergi dan sistem imun. Manusia itu kan punya list alergi yang super panjang ya kan. Mulai dari makanan, serbuk sari, bulu hewan, debu ya kan. Masa kita punya reaksi yang berlebihan sama lingkungan kita sendiri? Jadi menurut penganut teori ini, sistem imun kita itu terlalu reaktif karena kita sedang bertarung dengan lingkungan yang asing, Jat. Terus selanjutnya, hampir setiap spesies hewan di bumi hidup dalam keseimbangan dengan ekosistemnya. Mereka nggak menghancurkan habitat mereka sendiri lah. Nah, manusia adalah satu-satunya spesies yang secara aktif merusak lingkungannya sendiri, Jat. Gampangnya gini, anggap tiba-tiba lebah punah dari bumi. Sudah pasti seluruh pertanian bumi hancur kan. Bisa musnah langsung peradaban manusia. Tapi kalau manusia yang punah, ya bumi masih aman-aman aja. Justru cenderung lebih baik ya. Soalnya di setiap ekosistem kan pasti ada predator puncak yang ngejaga populasi spesies lain tetap terkontrol. Nah, manusia nggak punya predator alami itu kan. Makanya populasi manusia kan meledak parah sekarang. Sebenarnya masih banyak lagi ya contoh-contoh lain. Dan ini jujur bikin gue mikir, apakah manusia adalah spesies invasif di bumi? Setara dengan ikan sapu-sapu di Indonesia. Nah, Gimana menurut kalian? Tulis di komen.